Pembahasan hari ini kita akan bahas dari topik yang sudah ada, yaitu dari Adam sampai kiamat. Nah, kalau dari topik ini kita bisa melihat bahwa kita akan membahas mengenai timeline, ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia timeline itu apa. Timeline, ya. Jadi waktu, ya. Timeline. Nah, kita akan mulai. Saya akan berikan fondasinya terlebih dahulu untuk memahami topik zaman akhir ini, ya, itu seperti kita bermain puzzle, ya. Saya lihat puzzle itu permainan yang ada potongan kecil-kecil dan kemudian disatukan dan menjadi gambar yang kita bisa lihat. Jadi ini penting sekali ya untuk memahami seperti ini. Jadi karena apa? Karena ayat-ayat yang berhubungan satu sama lain mengenai pembahasan zaman akhir dan juga pembahasan dari Adam sampai kiamat itu tersebar, saudara. Ya, tersebar dari kejadian sampai wahyu. Ya, tersebar. Nah, itu seperti puzzle kecil-kecil, ya. Jadi pentingnya ya kita bisa minta Ruach HaKodes untuk bisa mengetahui ini ayat ini penempatannya ada di mana. Seringkali ini yang menjadi kesulitan yang paling besar ya di dalam pembahasan zaman akhir, dalam kronologi, dalam estakologi ini ya mengenai zaman akhir ini. Karena apa? Karena ayat-ayat itu kadang-kadang salah penempatan. Nah, kalau salah penempatan ya itu akhirnya menimbulkan kebingungan dan nggak cocok begitu ya. Nah, jadi kita paham ya, kita seperti ya bermain puzzle ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kita ini bukan cocokmologi ya, ini bukan cocokmologi. Jadi kita letakkan ayat-ayat itu tepat pada posisinya sehingga kita bisa melihat dengan jelas the grand plan ya, the garis besar atau satu gambar yang cukup sempurna ya mengenai topik zaman akhir ini. Dan juga jangan potong ayat sembarangan ya, itu penting sekali. Ya, jangan potong ayat sembarangan. Nah, sebentar, saya akan sedikit siapkan sebentar ya, sebentar. Ya, dan perlu juga saudara ketahui semua bahwa zaman dulu itu kitab suci itu berupa seperti scroll. Ya, scroll itu gulungan. Nah, seperti ini saudara ya. Jadi bentuknya adalah scroll gulungan dan saat itu tidak ada ayat ya, belum ada penempatan ayat-ayat dan juga belum ada penempatan fatsal. Jadi itu satu tulisan yang jalan terus begitu saja. Tapi buku-bukunya sudah ada, ya. Buku-bukunya sudah ada. Tapi masalah fatsal dan ayat itu baru sekitar abad ke-12 kalau nggak salah dan seterusnya itu baru terbentuk, ya, baru dibentuk, ya. Sehingga saat ini kita dapat lebih mudah dan lebih cepat untuk mencari dan memahami. Nah, saya akan beri saudara satu contoh ya. Apa yang dikatakan oleh Yeshua, saudara coba kita akan lihat di sini, yaitu di dalam kitab Lukas, ya, kitab Lukas, Fatsal yang keempat sampai pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-19. Ya, Lukas 4, 16 sampai 19. Bunyinya demikian. Ia, Yeshua, datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ini saya ambil dari LAI ya. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ya, ia masuk ke rumah ibadah. Ya, jadi Yeshua saat hari Sabat, dia berbakti. Ya, dia masuk ke sinagog. Dia masuk ke rumah ibadat.
ya. Jadi Yeshua itu mengajarkan Sabat, ya, dan melakukannya sebagai contoh buat kita semua, ya. Jadi dia masuk ke ruang ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, LAI pakai kata dari Alkitab, tetapi di dalam terjemahan King James ALT 3 kata dari Alkitab itu tidak ada. Ya. Jadi saat itu kira-kira ceritanya begini, Yeshua sedang ada pada hari Sabat, kemudian Yeshua pergi ke rumah ibadat untuk beribadah dan dia diberi kesempatan untuk berbicara, begitu ya. Nah, ayat 17, kepadanya diberikan kitab Yesaya. Dan setelah dibuka, dia menemukan nas di mana ada tertulis. Ya, jadi bentuk yang di buku kitab Yesaya itu ya bentuknya scroll begini, saudara. Ya, bukan seperti buku yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini bentuk buku, tapi bentuk scroll. Kemudian saat dibuka, itu ternyata adalah kitab Yesaya yang diambil dan berbunyi demikian, ayat 18 dan 19. Roh Yahweh ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik dan kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh telah datang. Nah, ayat Lukas 4, 18-19 ini Yeshua ambil dari mana? Ya, kita akan coba lihat ternyata Yeshua ambil dari kitab Yesaya Fatsal 61 ya, Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ayo kita baca ya, saya akan tuntun saudara. Yang berbunyi demikian. Roh Adon Yahweh ada padaku. Roh Elohim Yahweh ada padaku. Karena Yahweh telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh. Nah, ini persis seperti yang saat Yeshua katakan. Tetapi sebetulnya ayat ini ada terusannya, saudara, ya, ada kelanjutannya, yaitu dan hari pembalasan Elohim kita untuk menghibur semua orang berkabung. Kalimat hari pembalasan Elohim kita dan untuk menghibur semua orang berkabung itu tidak dilanjutkan oleh Yeshua HaMashiach pada saat itu. Pada saat dia sedang membaca nas ini, ya, kalimat ini, saat Yeshua ada di rumah ibadat pada hari Sabat, dia berhenti sampai kalimat untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh. Stop dia di sana. Tapi kalau kita lihat di Yesaya 61 ayat 2, kalimat ini tidak berhenti. Nah, pertanyaannya, mengapa Yeshua berhenti sampai di sana? Ya. Mengapa Yeshua hanya berhenti sampai mengatakan untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh? Karena alasannya cuma satu, yaitu kalimat pembalasan, hari pembalasan Elohim kita itu belum terjadi. Belum saatnya. Jadi Yeshua berhenti sampai di kalimat untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh. Dia tidak meneruskannya karena waktunya belum tiba. Ya. Nah, ini adalah satu pengertian bahwa ini adalah progres, ya, progres. Karena saat itu belum saatnya untuk hari pembalasan Elohim, jadi Yeshua berhenti di situ. Nah, kalau saudara lihat klip berikutnya, saudara akan paham, ya, ayatnya sama, tetapi saya akan kasih keterangan di sana, ya, kasih keterangan, yaitu hari pembalasan Elohim kita itu berhubungan dengan masa 3,5 tahun yang kedua. Mengapa Yeshua tidak mengatakan? Karena memang belum waktunya. Jadi Yeshua stop.
ya, ini adalah future event. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Karena itu Yesua berhenti sampai di kalimat untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh. Ya, paham ya? Dan kalimat untuk yang berikutnya adalah untuk menghibur semua orang berkabung, itu adalah saatnya, yaitu pada saat millennial kingdom atau kerajaan 1000 tahun. Jadi juga tidak dilanjutkan karena eventnya belum terjadi. Ya, nah disinilah Yesua memotong ayat, tetapi dia tidak keluar konteks. Saya pernah mengutarakan hal ini. Yesua potong ayat, tapi tidak keluar konteks. Beda dengan orang-orang sekarang. Potong ayat, kemudian membangun pengertian sendiri. Itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya sekali. Jadi saudara paham ya, apa yang menjadi beberapa cara atau fondasi untuk bisa mengerti dari pembahasan zaman akhir ini. Ya, memang tidak mudah, tetapi dengan pimpinan Ruach HaKodes, saya yakin kita mempunyai satu pikiran yang sama dan bisa melihat hal yang sama. Nah, saya akan lanjutkan, yaitu bahwa prinsip zaman akhir ini ya merupakan satu prinsip juga, yaitu nubuat adalah pola. Jadi bahasa Inggrisnya adalah prophecy is a pattern. Nah, jadi prinsip ini yang harus kita pegang. Saya dalam menentukan tema 2030 ini, itu fondasinya adalah prophecy is a pattern. Ya, nubuat itu adalah pola, ya, pola yang diulangi dari kejadian dan terus akan berlangsung berikutnya. Jadi saya tidak meramal dalam hal ini, ya. Jadi jangan salah pengertian. Karena apa? Karena dari pola ini, maka buahnya, hasilnya itu kita bisa melihat satu angka, yaitu 2030. Jadi perhatikan, dalam hal ini saya tidak meramal, saya tidak menghitung yang macam-macam, tetapi saya hanya melihat sebuah pola, dan itu saya bagikan kepada saudara semua. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk kita ini berjaga-jaga. Ya, tujuannya itu ya berjaga-jaga. Dan kalau yang belum bertobat, segera cepat bertobat. Ya, segera kembali kepada pola firman yang benar, segera kembali kepada apa yang diingini oleh Bapa Yahweh, yaitu mengenal Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, bukan cuma sekedar mengenal saja, akan tetapi juga mengucapkan, ya, menyingkirkan nama-nama berhala yang lain, nama-nama sesembahan yang lain yang mungkin pernah dulu kita pakai, ya, itu harus dibersihkan, disucikan dari hidup kita. Dan kita hanya menyembah satu nama, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, karena di dalam Yoel 2:32 dikatakan bahwa siapa yang berseru nama Yahweh kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, itu pengertiannya dalam, dan ayat jangan dipotong-potong. Ya, jadi tujuannya adalah untuk berjaga-jaga. Ya, karena Yesua berkata, waspadalah, ya, waspadalah, jaga-jagalah. Engkau tidak tahu hari dan saatnya. Ya, ingat yang Yesua katakan itu adalah hari dan saatnya. Tetapi jangan diperlebar. Ya, oh kalau gitu bagaimana dengan seasonnya, atau dengan musimnya, atau dengan tahunnya? Oh, itu juga kita tidak tahu. Lalu kalau ada orang yang ngomong gitu, saya perlebar sekalian aja. Kalau begitu abadnya juga kita tidak tahu, begitu ya. Nah, itu akan menghambat pewahyuan yang Bapak Yahweh berikan di dalam hidup kita untuk bisa melihat pola yang Bapak Yahweh telah terapkan melalui firman-Nya dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, jadi kita harus paham bahwa tujuannya adalah untuk berjaga-jaga, ya, untuk bertobat, untuk introspeksi, untuk melihat diri kita sendiri apakah kita sudah berjalan sesuai dengan keinginan hati Bapak Yahweh. Kalau belum, masih ada kesempatan, segera bertobat. Ya, segera bertobat. Ada orang yang berpikir seperti ini. Wah, kalau gitu kita tunggu saja, Pak. Ya,
2030 kan dikurangin 7, ya kan saya sudah bahas soal itu. 2030 kurangin 7, 2023 ditambah 3,5 tahun ke depan berarti sekitar 2026, ya. Dan nanti saya akan bertobat 2025. Saya katakan saudara akan terlambat. Berarti orang yang mengatakan seperti itu, dia mempermainkan anugerah Bapak Yahweh. Dikasih kesempatan mulai sekarang untuk bertobat, tetapi mereka masih mau main-main dengan api, ya. Sehingga jangan harap orang-orang yang seperti demikian itu akan bertobat tahun 2025 atau 2026. Pasti mereka akan ketinggalan. Kenapa? Karena mereka meremehkan kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Hari ini adalah hari pertobatan, ya. Kitab Ibrani berkata, besok itu bukan hari kita. Hari ini adalah hari di mana kita harus bertobat. Kita nggak tahu soal besok. Kemarin adalah sejarah, ya. Nah, kalau kita nunggu, oh ya nanti saja saya akan bertobat. Nah, kalau malam hari ini, ya ada yang dipanggil oleh Bapak Yahweh pulang dan tidak sempat untuk bertobat, padahal sudah mendengar akan firman yang begitu luar biasa, ya, yang disampaikan oleh mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang sangat luar biasa, ya, di dalam channel ini. Saya lihat dalam minggu-minggu ini pembahasannya luar biasa sekali, ya. Saudara akan kehilangan kesempatan. Kalau malam hari ini, saudara kalau saat ini tidak ambil kesempatan untuk bertobat, saudara tunda, saudara tunggu, ya. Dan saat malam hari ini, Bapak Yahweh berkata, sudah pulang saja kamu, habis hidup daripada orang itu, ya. Jadi kita jangan meremehkan waktu. Waktunya sudah sangat singkat dan juga jangan meremehkan. Kita tunggu saja mendekati 2026 atau 2027, ya, baru bertobat. Itu satu mental yang buruk sekali. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi, di dalam hidup end times atau menjalani hidup zaman akhir ini, ya, ini yang kita harus pahami. Apa yang kita harus pahami? Yaitu kita harus memahami timeline, ya, atau waktu, ya, perjalanan waktu dari Adam sampai kiamat, ya, dari Adam sampai kiamat. Nah, untuk dapat memahami zaman akhir, wajib memahami firman Yahweh dan timeline, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, nah sekarang timeline ini startnya itu kapan, ya? Jadi kapan waktu mulai clock atau jamnya Bapak Yahweh itu mulai berjalan itu kapan? Nah, saya akan berikan timeline ini dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Itu clock atau timer atau waktunya, yang lebih tepat waktunya, ya, jamnya Bapak Yahweh itu mulai jalan. Sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, ya, tidak perlu penebusan. Itu prinsipnya. Tidak perlu penebusan. Lah, apanya yang harus penebusan atau penumpahan darah? Lawang tidak berdosa, ya kan? Masuk di dalam pengertian kita kan? Jadi pada saat Adam dan Hawa berdosa, Bapak Yahweh tidak buang-buang waktu. Bapak Yahweh langsung temui mereka, ya, dan saat itulah diadakan korban untuk menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Karena apa? Kalau Bapak Yahweh tunda 1 hari saja, ada kemungkinan Adam dan Hawa akan mengambil buah dari pohon kehidupan. Dan itu sangat berbahaya sekali. Bapak Yahweh sudah mengatakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, manusia ini harus dikeluarkan dari Taman Eden supaya tidak mengambil buah dari pohon kehidupan. Kalau seandainya diambil, maka kesempatan untuk kembali rekonsiliasi dengan Bapak Yahweh, jalan itu betul-betul terputus.
Karena itu ditaruh dua kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan yang menuju pohon kehidupan. Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya, yang dipakai adalah kerub, bukan malaikat. Ya, kerubim untuk menjaga. Ya, salah satu tugas dari kerubim adalah untuk menjaga. Ya. Jadi kalau sudah lihat tabut perjanjian, di atasnya bukan ada malaikat, ya, tidak ditaruh malaikat, tetapi ditaruh kerub. Ya, kerub ini kayak secret service gitu ya, hari ini ya, atau apa ya, yang menjaga presiden begitu ya sekelilingnya, yaitu dia. Sehingga Adam dan Hawa saat itu harus dikeluarkan ya untuk sementara waktu di dalam Bapak Yahweh menjalankan waktunya di dalam proses untuk keselamatan manusia itu kembali. Ya, nah itu kapan? Saya pernah bahas yaitu tahun 3970 sebelum Masehi. Ya, terjadinya adalah 3970 sebelum Masehi. Dari mana kita bisa tahu? Ya, dari mana kita bisa tahu 3970? Nah, saya akan berikan. Saudara pasti melihat yang namanya kronologi yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang kelima. Ya, dan itu juga diteruskan di dalam Kejadian pasal yang berikutnya ya, yaitu kejadian dari Adam sampai Noah dan kemudian dilanjutkan dari Noah sampai Abraham. Nah, kronologi ini memperlihatkan kepada kita tahun-tahun usia manusia saat itu, ya, dari Adam dan seterusnya, Set anaknya dan seterusnya, ya, dan saudara bisa lihat. Nah, kalau saudara hitung semuanya itu dari Adam sampai Abraham itu memakan waktu 2000 tahun, ya. Dan kalau kita lihat dari timeline sejarah sejak Abraham sampai Yeshua HaMashiach, itu juga ada 2000 tahun. Jadi totalnya ada 4000 tahun sejak Adam sampai Yeshua. Ya, approximately sekitar segitu. Tetapi tidak mungkin lebih banyak 1000 tahun atau kurang dari 1000 tahun. Tidak. Ya, dan saudara bisa lihat timeline itu, saudara bisa pelajari timeline itu, dan bisa ditemukan bahwa sejak kejatuhan Adam sampai Yeshua HaMashiach itu memakan waktu 4000 tahun. Nah, saya akan sedikit tambahkan bahwa Yeshua HaMashiach kelahirannya itu sekitar 4 sampai 5 tahun sebelum Masehi. Ya, 4 sampai 5 tahun sebelum Masehi. Karena apa? Karena salah satu alasannya adalah Herodes the Great, Herodes Agung, yang kalau saudara baca pernah memberikan perintah untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem, ya, dengan perhitungan 2 tahun, bayi-bayi yang berusia sekitar 2 tahun itu dibunuh. Nah, Herodes ini matinya ya itu sekitar 2 tahun sebelum Masehi, ya. 2 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi kalau 2 tahun sebelum Masehi berarti dan Yeshua saat itu sudah berumur 2 tahun, berarti kelahiran Yeshua itu sekitar 4 sampai 5 tahun sebelum Masehi. Dan kematian Yeshua itu di tahun 30 Masehi. Karena itu Yeshua berumur sekitar 33. Saudara bisa juga memperhatikan dari pembahasan yang dibawakan oleh Pastor Aditya ya mengenai perhitungan usia daripada Yeshua HaMashiach ya melalui perhitungan gematria dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Yeshua berumur sekitar 33,5 tahun, berapa jam begitu ya. Dan saat kematian Yeshua itu adalah tahun 30 Masehi. Ya, tahun 30 Masehi. Saya ingin sedikit memberikan pemahaman. Ingat ya, Yeshua itu lahirnya saat Hari Raya Sukot,
yaitu tabernakel atau pondok daun, dan mempunyai tanggal 15 Tisri, ya, 15 Tisri. Nah, jadi saudara jangan terkecoh dengan yang lahir tanggal 25 Desember. Ini penting. Mengapa? Karena saat kita beribadah, ya, itu pasti ada hari rayanya. Ya, mungkin ada orang-orang, teman-teman yang baru pertama kali mengerti mengenai hal ini. Saya bilang haleluya. Karena dari pengertian ini saudara tidak salah jalan lagi, ya, mengenai kelahiran Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach lahir 15 Tisri. Ya, 15 Tisri itu sekitar akhir September dan awal Oktober. Ya, 15 Tisri itu Yeshua yang dilahirkan. Nah, kalau yang dilahirkan 25 Desember itu adalah Yesus Kristus. Jadi beda, saudara. Ya, nah, saudara yang dengar seperti ini jangan offended dulu, saudara, ya. Jangan berpikir, wah, ini pengajaran sesat. Saudara keliru, salah kalau saudara cepat-cepat memikirkan bahwa yang saya sampaikan ini sesat. Ya, sayang saudara akan kehilangan momen, ya, momen kebenaran. Ingat, Yeshua lahir 15 Tisri dan Yeshua tidak lahir 25 Desember. Yang lahir 25 Desember adalah Yesus Kristus. Ya, jadi beda saudara, ya, antara Yeshua dan Yesus. Ya, karena apa? Saat 15 Tisri itu dilahirkan, orang Majusnya itu juga tidak ada. Sedangkan 25 Desember kedatangan 3 orang Majus, ya. Jadi beda, ya. Beda kisah, ya. Jangan disama-samakan, ya. Beda kisah berarti beda person. Ya, kenapa saya harus sampaikan seperti ini, ya? Karena di dunia ini ada banyak yang ini dia, ya. Ada banyak, Yeshua berkata akan ada Mesias-Mesias palsu yang muncul. Ya, nah, Watchtower atau saksi Yehova yang sering dikenal, ya, itu punya Yesus. Punya Yesus. Mormon punya Yesus. Islam punya Isa. Ya, ada. Katolik, Kristen punya Yesus Kristus, yaitu Yesus yang diurapi dengan minyak krism. Nah, next time kita bahaslah soal ini, ya. Tapi memang bahasnya harus hati-hati, saudara. Ya. Nah, ini beda dengan Yeshua HaMashiach, beda. Ya, nggak bisa disamakan. Ya, oknum-oknum di gambar ini semua itu saya tunjukkan seperti ini untuk mencelikkan mata saudara, ya, untuk mencelikkan mata kita semua yang mendengar sekarang ini bahwa ada perbedaan, ya, ada perbedaan yang harus kita teliti. Saya mau tanya dengan saudara-saudara kita yang Kristen, saya nggak istilahnya itu nggak menyerang saudara, tidak, tapi saudara coba bayangkan, Yesus saudara kalau dibandingkan dengan Yesusnya Watchtower, sama tidak? Saudara pasti akan ngomong tidak sama. Begitu pula dengan kita. Saya akan berkata, Yeshua HaMashiach tidak sama dengan Yesus Kristus. Begitu. Tapi saya nggak akan bahas lebih dalam, ya. Begitu pula dengan saudara-saudara yang di Kristen, Katolik, ya. Saya menghargai saudara, terserah saudara, boleh pilih. Tapi inilah kebenarannya. Apakah saudara mau menyamakan Yesus Kristus saudara dengan Isa yang lahir di bawah pohon korma? Coba saya pikir. Emangnya Yesus Kristus lahir di bawah pohon korma? Nggak pernah tertulis, kan? Tapi bagi orang Islam, mereka punya pandangan Isa, yaitu yang mereka katakan seperti Yesus Kristus, itu lahir di bawah pohon korma. Orang-orang Kristen mau terima nggak dalam hal ini? Nggak mau, kan? Ya, caranya sama, perasaannya juga sama. Ya, saya juga tidak mau, ya, mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach lahirnya 25 Desember. Enggak.
Karena firman jelas mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach lahir 15 Tisri. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi, dari tahun kematian Yeshua HaMashiach yang kita ketahui 30 Masehi, ya, dan dengan menggunakan kronologi dari Adam sampai Abraham, plus ditambah timeline sejarah dari Abraham sampai Yeshua, maka kita tahu jaraknya ada 4.000 tahun, dan kalau 30 Masehi dikurangi 4.000 tahun, maka akan keluar satu angka, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi. Nah, tahun itulah di mana Adam dan Hawa berbuat dosa. Ya, tahun itulah. Nah, yang kedua, kita bisa melihat untuk menemukan tahun 3970 ini dengan interval 4.000 tahun itu dari mana? Yaitu pernah saya bahas ya di dalam pembahasan kata Bereshit. Ya, kata Bereshit yaitu in the beginning atau pada mulanya. Saya pernah berikan ini, yaitu di dalam, kalau saudara kepingin lebih detail, saya nggak akan bahas detail di sini, bahas detail di sini bisa puluhan jam, saudara. Ya, karena itu saya potong, nah nanti saudara bisa ikutin. Ya, itu caranya demikian. Kalau enggak, terus terang saja, saudara. Bahas timeline ini, wow, bisa waktunya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahwa cara menemukan tahun kejatuhan Adam 3970 Masehi itu melalui kata Bereshit. Karena di dalam kata Bereshit ada kode yang tersembunyi. Kalau saudara perhatikan ya, di sebelah kiri itu ada dua kata yaitu Yod dan Taf. Bentuknya tangan dan dua ranting yang bersilang yang membentuk seperti salib. Ya. Yod itu angka gematrianya 10 dan Taf angka gematrianya adalah 400. Kalau itu dikalikan akan keluar 4.000. Ya, angka 4.000. Dan angka inilah yang merupakan angka antara tahun 30 Masehi dengan tahun 3970 sebelum Masehi. Ya, jadi ada 4.000 tahun di tengah-tengahnya. Ya, jadi dari dua pengertian ini kita paham bahwa Bapak Yawi berkata ini memang waktunya udah tepat sekali. Ya, nah saya tambahkan karena prinsip nubuatan adalah pola, prophecy is a pattern, maka hari kejatuhan Adam dalam dosa kita bisa ketahui, yaitu terjadi pada saat tanggal 14 Nisan, saat hari perayaan Pesach, Paskah, di mana Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Disitulah korban itu diberikan untuk menarik kembali kutuk-kutuk yang telah berjalan. Ya, jadi kita bisa lihat dari pola ini, ya berdasarkan pola ini kita tahu kapan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 14 Nisan. Nah, mengapa 4.000? Ya, mengapa 4.000? Saya akan lanjutkan slide berikutnya. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi mengapa 4.000? Ini ada satu tambahan pengertian di sini. Ya, mengapa 4.000? 4.000 itu adalah angka gematrianya 4000, kalau ditambah semua keluar angka 4. Nah, kalau kita tahu dalam alphabetical Ibrani, ya, huruf yang keempat itu adalah dalet, ya, yang piktografnya adalah pintu. Ya, jadi ini bukan satu kebetulan, saudara. Ini satu kode-kode rahasia, ya. Dan kalau kita lihat kode rahasia ini berbicara dalam hidup kita, bahwa Yeshua HaMashiach berkata di dalam Yohanes 10 ayat 9a, akulah pintu itu. Jika seorang masuk melalui aku, dia akan
diselamatkan. Jadi untuk masuk ke dalam rencana keselamatan yang disediakan oleh Bapak Yahweh, pintunya satu. Ya, pintunya satu, yaitu Yeshua HaMashiach. Pintu yang lain nggak nyampe sama Yem. Ya, nggak nyampe sama Yem. Karena itu, saudara jangan berkata bahwa ini kan monopoli. Ya, memang rencananya Bapak Yahweh, mau monopoli nggak monopoli, ini peraturannya Bapak Yahweh ya, manusia ikutin saja. Emangnya yang punya sorga saudara, saudara mau buka pintu sendiri. Coba pikir, ini sorganya Bapak Yahweh, ya bukan sorganya saudara. Saya kasih tahu, jemaat itu sering saya kasih tahu begini. Ya, Bapak Yahweh itu tidak perlu sorga. Bapak Yahweh nggak perlu sorga, ya, karena Dia pemilik sorga. Yang perlu sorga itu saudara dan saya, ya. Karena itu yang harus nurut itu saudara dan saya. Jangan seenaknya sendiri ngacak-ngacak. Jangan seenaknya sendiri bikin peraturan supaya saudara bisa masuk sama yemnya Bapak Yahweh. Itu pola pikiran seenaknya sendiri. Ngatur Tuhan seenaknya sendiri. Ya. Sedangkan saudara sendiri nggak mau diatur. Ya, itu pikiran manusia itu liar, saya bilang. Ya, nggak mau diatur, ngatur Tuhan seenaknya kepalanya sendiri. Ya, mungkin kalimat ini keras, tapi memang harus saya ungkapkan karena supaya membuat saudara bertobat. Ya, ikutin apa yang menjadi isi hati Bapak Yahweh. Ya, bukan saudara paksa Bapak Yahweh nurut saudara, itu kacau saudara. Ya, tapi kebanyakan orang seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Polanya Bapak Yahweh apa? Pola Ibrani. Ya, polanya apa? Bukan Yunani. Tapi masih banyak yang mau dipaksakan. Emangnya kalau nggak nyebut Yeshua HaMashiach tidak selamat? Itulah. Itu spiritnya saya sudah bisa deteksi. Ini orang liar. Nggak mau diatur. Ya, nggak mau diarahkan. Nggak mau dibentuk. Nggak mau digiring. Ya, masih ada banyak yang komen seperti itu. Ya terserah saudara, yang rugi-rugi saudara sendiri. Saya bilang buat sorga sendiri aja saudara. Ya, buat sorga sendiri. Ya silahkan nikmati kalau sampai nggak sampai di sorganya Bapak Yahweh. Karena itulah keinginan saudara. Ya, apakah itu rencana Bapak Yahweh? Bukan. Karena rencana Bapak Yahweh adalah Bapak Yahweh ingin ketaatan kita, penyerahan kita, kesungguhan kita, ya. Walaupun kita tidak dipaksa, tetapi kita memancarkan dari hidup kita bahwa kita mau nurut apa yang menjadi kehendak Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jadi kata huruf dalet ini adalah pintu dan Yeshua HaMashiach ya adalah pintu. Nah, gambaran dalet ini juga banyak saudara ya, saya akan berikan beberapa saja. Yaitu kalau saudara lihat ada satu makhluk sorgawi yang disebut sebagai kerub, itu satu, kalau banyak kerubim, ya itu mempunyai satu kepala, saudara bisa temukan di Yeskiel 10 ya, salah satunya, ada banyak sebetulnya. Makhluk ini punya satu kepala tetapi wajahnya 4, yaitu singa, lembu, manusia, raja wali. Kembali lagi ke pola angka 4. Nah, ya, seperti Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Sebetulnya itu kurung tutup, ya, bukan tanda tanya, salah ketik. Jadi, angka 4 itu adalah angka pintu, dan itulah gambaran Yeshua HaMashiach. Ya, paham ya. Dan juga angka 4 ini kita bisa lihat seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu penciptaan pada hari yang keempat. Ya. Apa yang diciptakan di hari yang keempat? Yaitu bulan, matahari, dan bintang. Dalet, ketemu lagi di sini, angka 4. Ya.
Dan pada saat day 4, ya, tahun ke-4000, disitulah ada dilahirkan dua tokoh yang sangat besar. Yang lebih kecil yaitu Daud, yang digambarkan sebagai bulan, dan Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh sendiri, yang turun ke dunia di dalam rupa manusia, yang digambarkan sebagai matahari. Ya, jadi pola ini tepat. Selanjutnya, dari Yeshua, dari kematian Yeshua sampai tahun hari ini, 2022. Ya, ingat Yeshua HaMashiach mati tahun 30 Masehi. Dan Yeshua berkata melalui Lukas 13, ya, dan juga perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati, ada 2 dinar, ya. Saudara bisa perhatikan hal ini. Saya pernah sampaikan ini, ya, di materi yang pertama, yaitu misteri 2030, itu ada di sana. Dan saudara temukan jawabannya, yaitu bahwa 2 hari setelah kematian Yeshua HaMashiach, ya, Yeshua HaMashiach akan datang dan memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Ya, itu dari Yeshua sampai tahun kita sekarang ini 2022. Tapi ingat, kita masih 2022. Ya, kurang 8 tahun ke depan. Ya, karena tepatnya, ya, menurut pola ini loh, ya, menurut pola ini. Ya, bukan menurut ramalan saya. Menurut pola yang saya sampaikan ini adalah 2030. Jadi kematian Yeshua tahun 30 Masehi, kalau ditambahin 2 hari dan 1 hari di hadapan Yahweh sama dengan 1000 tahun, ya, untuk manusia, maka agenda berikutnya, kedatangan Yeshua HaMashiach itu ada di tahun 2030. Ingat ya, kedatangan Yeshua HaMashiach menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ya, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ini bukan pengangkatan, ini bukan pengangkatan. Ya, nah, jadi kayak saya sampaikan dari Yeshua sampai hari ini. Ya, nah kalau hari ini sampai kiamat, sekarang tahun 2022, sekarang di depan kita ini ada satu masa kecil, yaitu selama 7 tahun ke depan ini. Ya, dengan pola ini kita bisa dapatkan ini, dan sampai 2030 ada 7 tahun ke depan, dan 7 tahun ini menurut Daniel, Pasal yang ke-9 itu dibagi menjadi 2. Dan di tengah-tengahnya akan terjadi rapture. Saya pernah sampaikan ini juga, saudara perhatikan pelajaran mengenai kapan rapture, ya, mengenai hidden code dan kapan rapture, itu ada di sana. Ya, jadi di tengah-tengahnya akan terjadi rapture. Saya hanya mengikuti apa yang menjadi data-data ayat yang ada di dalam firman. Saya tidak meramal, ya. Saya hanya meletakkan ayat-ayat itu di pasal, sehingga saudara bisa melihat dengan jelas. Jadi, ya, di depan kita ini kita harus waspada, berjaga-jaga, karena akan ada masa kesukaran besar. Ya, jadi di depan ini kita ada 7 tahun, dan setelah itu Yeshua HaMashiach akan datang bersama-sama dengan mempelainya. Ya, Yeshua HaMashiach akan datang bersama-sama dengan mempelainya untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kita belum kiamat. Belum kiamat, ya. 2030 belum kiamat, karena masih ada agenda, ya. Jadi dari 2022 sampai kiamat, ya, hari ini kita 2022, di depan kita masih ada 2030, ya, dengan pola 2030, yaitu Yeshua HaMashiach datang sebagai raja, dan plus 1000 tahun lagi
yaitu 3030 ya, 3030. Kita kan bisa hitung ya. Bapak Yawi kasih wisdom buat manusia dengan kemampuan menghitung matematika, ya kita hitung. Ya kan, 3030. Dan disitulah saat dimana rencana komplit selesai, ya, kiamat. Nah, saya akan berikan beberapa klip yang terakhir, ya. Kapankah dunia ini akan berakhir, yaitu 3030. Saya akan tambahkan, kalau sudah lihat di kata Bereshit, itu ada 2 huruf, yaitu Aleph dan Shin. Ish, atau S, saya nggak tahu. Mungkin ada yang bantu ya dalam pronunciation ini. Tapi kalau sudah lihat, kata dari 2 huruf ini adalah api. Aleph dan Shin. Ya, Aleph dan Shin. Itu membentuk satu kata api. Ya, dan dari situ kita bisa lihat angka gematrianya. Angka gematrianya adalah, ini dia. Untuk menentukan, Aleph itu 1, Shin itu 300, dan kita harus pakai Yod, karena Yod adalah angka pengkalinya, dan keluarlah angka 3000. Ya, 3000 dari kapan? 3000 dimulai dari kematian Yeshua HaMashiach. Ya, dari kematian Yeshua HaMashiach, kalau ditambah 3000 tahun, maka akan muncul tahun 3030. Ya, dan disitulah di mana bumi ini akan berakhir dengan dibakar dengan api. Ya, jadi kalau saudara lihat, saudara nanti bisa screenshot saja. Dari Adam sampai kiamat, ini adalah kronologinya. Ya, kalau saudara paham akan peta ini, maka kita tidak akan tersesat. Ya, ingat, di dalam penentuan kronologi ini juga terkandung angka-angka, ya, dan angka-angka gematria, dan juga banyak angka di sini. Dan dari sinilah sebagai buahnya, hasilnya kita bisa menemukan angka 2030 dan angka 3030. Ya, jadi bukan perhitungan yang tidak punya fondasinya, tetapi inilah fondasinya. 3970 sebelum Masehi adalah kejatuhan Adam dan Hawa. 4000 tahun kemudian, ya, 4000 tahun kemudian, Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib tahun 30 Masehi. 2000 tahun kemudian, setelah kematian Yeshua HaMashiach, tahun 2030 adalah kedatangan Yeshua HaMashiach. Ingat ya, bukan pengangkatan. Pengangkatan sebelumnya. Dan kemudian 3030, yaitu 3000 tahun setelah kematian Yeshua HaMashiach, itulah yang disebut sebagai kiamat. Habis, selesai. Ya. Agenda berikutnya apa? Agenda berikutnya adalah pengadilan tahta putih. Ya, pengadilan tahta putih. Di situ semua diadili. Orang-orang yang menolak Yeshua HaMashiach, orang-orang yang mati memberontak kepada Yeshua HaMashiach akan dimasukkan di pengadilan tahta putih. Dan di situ mereka diadili dan dibuang di dalam lautan api. Dan semua orang-orang yang setia, mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, orang-orang yang setia di dalam kerajaan 1000 tahun, akan masuk di dalam sorga dan bumi yang baru. Yerusalem yang baru dan bumi yang baru untuk kekal selama-lamanya. Ya, dan inilah bagian kronologi dari Adam sampai kiamat. Perhatikan saudara, ya, semua sudah saya coba untuk memberikan. Yang perlu saudara perhatikan adalah segera bertobat bagi yang belum bertobat.
Percaya kepada Bapa Yahweh, Bashem Adonai, Yeshua Mashiach, di dalam Yeshua Mashiach. Ya, jangan tolak nama Yahweh, jangan tolak nama Yeshua HaMashiach. Ya, tolak nama yang lain, itu betul. Tolak si A, tolak Yunani, singkirkan semua. Ya, tata cara ibadat mereka dalam arti perayaan-perayaan mereka, singkirkan semua. Ikutin pola Bapak Yahweh. Ambil baptisan pembaharuan. Ini mutlak, ya, mutlak. Mungkin saudara berkata, Pak, itu menyakitkan, lebih baik sakit sekarang. Ya, dengar apa yang disampaikan hari ini, daripada saudara sakit kemudian di lautan api, dan tidak bisa keluar dari sana. Kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan. Siapa bilang nggak menyakitkan? Menyakitkan. Tapi jangan lupa, kebenaran itu menyelamatkan. Itu saudara harus pertimbangkan baik-baik. Saudara mau tersinggung sekarang? Ya rugi. Buat apa tersinggung? Lebih baik bertobat. Dan kemudian, setelah itu saudara bersihkan hidup saudara dari pola yang lama. Dalam arti karakter diperbarui. Jangan simpan berhala. Jangan simpan jimat. Itu melemahkan hidup rohani saudara. Dan merupakan celah yang besar. Setan bisa masuk. Ya, berhala saudara cuma satu. Yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, itu adalah dewa kita. Itu adalah Elohim kita. Itu adalah Tuhan kita. Sesembahan kita. Yang terutama dalam hidup kita. Jangan yang lain. Ya, jangan yang lain. Juga jangan simpan jimat. Jangan main-main dengan okultisme. Jangan main-main dengan penyembahan berhala. Jangan main-main dengan roh-roh setan. Ya, nggak ada untungnya. Rugi jelas. Ya, karena apa? Taruhannya adalah nyawa saudara. Perhatikan baik-baik. Ya, saya rasa penjelasan ini tidak saya perpanjang. Next time kita bisa bertemu dengan topik-topik yang berikutnya. Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua.